Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Santa Perawan Maria, Bunda Gereja, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 19 ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini menceritakan saat-saat Yesus sebelum wafat di salib. Dikisahkan bahwa dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Saudara-saudari terkasih, kita percaya kitab suci sebagai sabda Allah. Dalam kitab suci menemukan sebuah kenyataan bahwa Yesus di akhir hidupnya menyerahkan Bunda Maria kepada Rasul Yohanes. Gereja Katolik memahami dan meyakini bahwa Rasul Yohanes menerima Bunda Maria mewakili para rasul. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sesungguhnya menyerahkan Bunda Maria kepada para rasul dan gerejanya. Sebab Tuhan Yesus mengetahui bahwa para rasul dan gerejanya, termasuk seluruh umat beriman yang percaya kepada pewartaan para rasul serta para penerusnya, membutuhkan kehadiran seorang ibu yang mengayomi dengan penuh kasih serta memberikan ketenangan dan kedamaian. Dan peristiwa penyerahan Bunda Maria oleh Yesus dilakukan di atas kayu salib sesaat sebelum
Yesus wafat. Dari sini kita dapat menangkap bahwa peran dan kehadiran Bunda Maria dalam gereja sangat penting. Saudara-saudari terkasih, kita sedang berada di penghujung bulan Mei yang dijadikan oleh gereja sebagai bulan Maria. Artinya, gereja Katolik sungguh-sungguh menempatkan Bunda Maria pada posisi yang khusus. Penghormatan atau devosi khususnya pada bulan Mei sebagai bulan Maria sudah dilakukan sejak abad ke-13 sebelum munculnya perpecahan antara Katolik dengan Protestan. Dengan devosi kepada Maria, gereja ingin meneladani Bunda Maria yang setia dan penuh iman. Bunda Maria sejak dipilih menyatakan kesanggupannya untuk menjadi rekan kerja Allah, menjadi ibu sang juru selamat. Ini adalah keputusan yang sangat sulit bagi seorang gadis dengan risiko dihakimi masa karena mengandung tanpa suami. Bunda Maria ini pula yang telah mendampingi dan menyertai Yesus sampai di kayu salib. Maka dengan menyerahkan Bunda Maria kepada Rasul Yohanes, Tuhan Yesus ingin agar Bunda Maria juga menyertai gereja. Kita juga diyakinkan dan diteguhkan oleh penampakan Bunda Maria di berbagai tempat. Namun, Bunda Maria tidak hanya mendampingi kita pada bulan Mei, tetapi Bunda Maria senantiasa mendampingi kita sampai ajal. Saudara-saudari terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Peringatan Santa Perawan Maria Bunda Gereja secara resmi diperingati pada hari Senin setelah Pentakosta. Keputusan ini disampaikan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus melalui Kongregasi Ibadat Ilahi pada tanggal 11 Februari 2018 yang lalu. Paus Fransiskus menyatakan bahwa Bunda Maria memiliki peran penting dalam gereja. Kita merayakan peringatan ini untuk menumbuhkan penghormatan dan cinta bakti kepada Bunda Maria sebagai ibu gereja. Sebab Allah sendiri telah memilih Maria sebagai Bunda Allah. Dengan melahirkan Yesus Kristus, Bunda Maria juga disebut sebagai Bunda Gereja. Karena Kristus sebagai kepala gereja selalu berada di dalam kesatuan dengan gereja. Dan gereja itu adalah anggota-anggota tubuhnya yang memperoleh hidup di dalam Dia. Demikianlah peringatan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja hendak menjelaskan perannya yang istimewa sebagai ibu kita semua. Yang membuat Bunda Maria menjadi istimewa bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena Kristus yang dikandung dan dilahirkannya. Apakah kita sudah menyadari bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan Bunda Maria kepada gereja untuk menolong kita setiap saat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menyerahkan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja untuk menjadi pendoa kami. Bantulah kami, anak-anak-Mu, supaya kami pun mampu meneladani Bunda Maria yang setia dan patuh kepada kehendak dan rencana Allah sampai pada akhir hidupnya. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.